kesananya ada turunannya, makanya bukanya dengan yang manis-manis. Padahal tidak ada kaidah atau hadis yang menyatakan bahwa berbukalah dengan yang manis-manis. Tidak gitu ya. Lebih utama mana nih? Sholat dulu atau makan dulu? Akhirnya timbullah kaidah baru yang dibuat-buat. Lebih baik makan ingat sholat katanya gitu ya, daripada sholat ingat makan gitu ya. Setuju. Langsung setuju, baik. Menju. Ada nge-WA. Oh iya. Katanya baju Pak Ustadz ini mirip warna taman-taman di Majalengka. Majalengka ini ada yang terbaru ya? Atau terbiru ya? Terbiru. Menuju Majalengka lebih MBG. Aduh, bentar lagi nih. Siap-siap. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqi wa tawfiq. Alhamdulillah. Akhirnya hari pertama puasa bisa tamat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kan baru adzan itu, rokok udah habis setengah batang itu. Kan udah azan. Ya kan baru. Katanya kan berbuka puasa itu harus disegerakan. Makanya Kata siapa? kata teman saya, Oh, temen yang mana? yang ini. Ya, tapi itu langsung kayaknya sebelum adzan tuh tadi. Enggak. Ini ada saksinya, ada rekamannya serius. Ada rekamannya. Oh iya. Tadi saya emang udah standby gini kan, pas Allah langsung gitu. Nih kata Pak Ustadz, buka tuh harus sama yang manis-manis. Oh, ini manis padahal ininya. Apalagi sama si dia yang manis. Nah, itu. Berbukalah dengan yang ada, karena yang manis tidak selalu ada. So, ini udah, ini harus dipanggil nih ustadznya nih, Pak Ustadz. Mananya Pak Ustadznya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini udah rame lagi nih. Udah rame aja nih. Saya baru aja buka puasa tadi ya. Iya. Saya udah habis 1 batang tadi. Oh, loh kok sama Ustaz? Udah habis. Perasaan baru azan tadi, saya aja baru neguk air putih Saya tadi udah. ya. Iya. Kan katanya itu buka puasa itu harus disegerakan. Harus disegerakan. Dengan yang manis kan sunnahnya. Rokok juga ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Kayak iklan apa brandnya yang ada manis-manisnya? Kayak ini nih. Kayak ini nih. Tapi dilepas ya. Belum masuk. Belum masuk ya. Baik. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program Ngawening Rasa bersama Jaga Walungan Media. Ketika dunia berantakan, mari kita ngawening rasa. Ya alhamdulillah, luar biasa ini sudah terasa ya, kita di Ramadan yang sangat indah ya. Di awal Ramadan ini tentunya banyak hal-hal yang mungkin menarik bagi kita ya. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan lama belum tentu bisa kita lakukan di Ramadan ini ya. Seperti misal kita makan di siang hari, nyeblak, apalagi di Kopi Jaga Walungan, banyak menu-menu spesial. Mungkin bisa ditarik ke sore ya, karena nanti sore juga kan ada pertunjukan atau konser-konser ya, ngabuburit bareng ya. Jadi live musik juga ada di sini. Yang penasaran boleh hadir aja sore ini ngabuburit di Jaga Walungan ya. Ini luar biasa bagaimana daya tarik Ramadan ini. Setelah berbagai kisah
11 bulan ke belakang tentunya kita banyak menghadapi hal-hal problem masalah dalam kehidupan ini. Sepertinya kita harus di-charging nih. Ya, Ramadan ini sebagai salah satu waktu dan tempat untuk kita men-charging, ya, bagaimana keimanan kita, bagaimana rasa hati kita yang mungkin kemarin-kemarin masih gelisah, masih resah, masih penuh dengan masalah. Ya, insya Allah kita akan bahas bersama Ustadz Rafiq dan juga Kang Deja KDM, Kang Deja Majalengka, Masya Allah. Ustadz, damang Ustadz. Alhamdulillah, Kang Deja sehat. Jag-jag. Apalagi udah buka nih. Wah, walaupun dengan sebat gitu. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah ya. Saya belum buka nih, buka dulu ya. Ini harus kita buka dulu ya, karena memang luar biasanya di Jaga Walungan ini apapun yang kita pesan ada ya. Semua yang kita pesan pasti ada ya, kayak di surga di sini. Baru kaya ya. Nah, insya Allah tentunya banyak hal-hal yang mungkin masih mengganjal di hati para pemirsa, para netizen. Yuk, monggo kita isi komentar dengan pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan, dan tentunya insya Allah akan kita bahas di sini juga ya. Dengan segelas air, mudah-mudahan bisa menjadikan kebahagiaan untuk kita semua. Luar biasa Ustaz. Ya. Bener, ketika lihat Ustaz Rafiq kayak pengen minum. Ini benar-benar serasa pengen minum ya. Seger bikin adem. Ya Ustaz, ya Masya Allah Ustaz. Ya. Ini tadi ada Kang Deja. Ya. Ustaz. Gimana? Saya masuk, perasaan baru adzan tapi itu rokok udah. Masya Allah. Ya. Jangan-jangan. Iya, buka puasanya langsung. Ya. Kalau saya sih mengadaptasi, katanya ada keterangan yang menyebutkan bahwa sebaik-baiknya berbuka itu adalah yang disegerakan. Makanya tadi 1 menit sebelum azan saya udah standby itu. Pas azan Allahu Akbar langsung. Saya ingin jadi yang pertama yang berbuka. Langsung gitu. Nah itu gimana Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Terima kasih Gus Wildan, KDM, Kang Deja Majalengka. Di program Ngawening Rasa bersama Jaga Walungan Media, kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Allah pertemukan kita. Tadi ada sebuah peristiwa ya, di mana Gus Wildan melihat dan mendengarkan, dan tadi juga KDM Kang Deja Majalengka menyampaikan bahwa buka puasa itu harus disegerakan begitu ya, dan dia berbukanya langsung nyebat gitu ya. Langsung menyalakan korek api dan rokoknya langsung dihisap gitu ya. Bagaimana gitu ya, apakah seperti itu atau bagaimana? Baik. Ini mungkin di belahan masyarakat kita ada yang seperti itu. Bahkan saya pernah melihat podcastnya Bang Raim Laude ya, salah satu stand up komedian yang sukses juga dengan lagu Komangnya gitu ya. Ternyata beliau itu, saya kira perokok, ternyata beliau itu bukan perokok ya. Terlihat, dan kemudian dia menyampaikan di salah satu podcastnya bersama Mas Pras Teguh kalau tidak salah, menyampaikan bahwa ayahnya itu perokok aktif, bahkan dia nyebutnya Mas Raim ini ayahnya itu perokok brutal katanya. Wow. Jadi kalau yang lain buka puasa Allahu Akbar langsung minum air putih, dia nyalain rokok. Jadi persis banget nih peristiwanya. Saya ayahnya Raim Laude. Rambutnya sih mirip ya. Mirip rambutnya. Ya. Jangan-jangan anaknya ayah yang hilang ya. Bisa begitu. Iya. Jadi kalau dikaji berdasarkan kaidah begitu ya, bahwa betul ketika berbuka kaidahnya itu harus disegerakan. Namun beda halnya ketika sahur, harus diakhirkan. Bedanya itu adalah ketika sahur harus diakhirkan, ketika buka puasa harus disegerakan. Jangan mentang-mentang badan kita kuat, ya nanti aja deh buka puasanya gitu ya. Kalau waktu dimana saya sudah pengen aja buka, ya begitu. Namun ada kaidah berikutnya, bahwa Rasulullah itu
menyampaikan kepada kita bahwa ketika berbuka segeralah berbuka walaupun hanya dengan seteguk air. Begitu ya. Nah, tidak ada berbukalah dengan walaupun hanya sebatang rokok gitu ya. Nah, itu belum saya temui begitu ya. Namun ini adalah peristiwa yang diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan. Yang penting berbukanya segera. Namun ada tubuh kita yang juga punya hak untuk ya membasahi tenggorokan kita. Kalau kita coba bedah doa ketika berbuka puasa, doanya kan zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya, salah satunya kalimatnya adalah telah basah tenggorokan kita gitu ya. Artinya basah itu pakai apa kira-kira? Air Ya, dibasahi dengan minum. Karena Rasulullah SAW itu ketika berbuka puasa itu sunnahnya beliau menyampaikan adalah dengan air. Saat itu yang tersedia adalah air zam-zam begitu ya, disunnahkan. Kemudian memakan buah yaitu adalah kurma. Yang manis-manis. Yang manis-manis tadi, makanya kesananya ada turunannya, makanya bukanya dengan yang manis-manis. Padahal tidak ada kaidah atau hadis yang menyatakan bahwa berbukalah dengan yang manis-manis. Tidak gitu ya. Berbuka dengan segelas air mineral gitu ya. Kemudian ditambah dengan memakan buah kurma, bukan biji kurma ya. Selama ini kan kita berbukalah dengan buah kurma gitu ya. Celakalah bagi yang berbuka dengan biji kurma. Soalnya ini ya. Iya, jadi tidak ada salahnya Kang Deja, tapi alangkah lebih baiknya gitu ya kalau berbukanya itu dengan air mineral kalau ada buah kurma atau buah-buahan. Karena berdasarkan medis, lambung kita ini ketika kita puasa, organ kita ini di dalam tubuh kita tetap bekerja. Tetap bekerja. Namun ketika selesai dan pada waktunya maghrib tiba, kalau yang dimasukkannya air mineral atau buah kurma, ini organ dalam tubuh kita ini merespon dengan baik gitu ya. Efek yang tadinya kerja itu jadi sehat gitu yang terasa. Bahkan kemarin saya melihat obrolan atau podcastnya Mas Deddy Corbuzier dengan Aderai, binaragawan tuh, binaragawan. Nah, menjelang bulan Ramadan kata Mas Aderai ini itu ada kalimat berbukalah dengan yang manis-manis ya. Nah, Mas Aderai bilang kalau bisa jangan, katanya begitu. Contohnya mohon maaf sekali ya dengan kolak Indonesia gitu kan ya. Bahkan yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat Indonesia kita ini adalah kurma mah sunnah Ustaz katanya. Gorengan mah wajib. Apalagi ada cengeknya. Wah, itu ya. Jadi itu tidak ada dalilnya sebenarnya. Cuman karena kebiasaan gitu ya, jadilah habits, jadilah karakter. Kalau nggak dengan gorengan tuh nggak sah buka puasanya gitu. Kayak ada yang kurang. Kayak ada yang kurang. Walaupun kolak udah 5 warna. Masya Allah. Jadi kata Mas Aderai ini, justru tubuh kita ini ketika puasa, ya, ketika yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ketika berbuka itu adalah yang manis-manis, kaget tubuh kita ini. Sehingga yang terjadi apa? Tenggorokannya sakit gitu ya, karena efek gula, apalagi dengan yang dingin-dingin ya, es gitu dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita berbicara tentang, karena ini awal-awal Ramadan nih gitu ya, awal-awal Ramadan kita optimalkan menjaga asupan kita. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan yang Rasulullah konsumsi. Ya. Dan menurut penelitian ternyata buah kurma itu 3 butir kurma kandungan gizinya itu ternyata yang Deja sama dengan 2 piring nasi. Wah, iya. Jadi 2 porsi nasi yang kita konsumsi dengan lauk pauknya, ya, itu menurut beberapa penelitian itu
cukup dengan kita memakan 3 butir kurma. Tapi itu warag, Ustaz. Nah, betul sekali. Ini pertanyaan pada umumnya. Ya, dan saya juga merasakan ya. Urusan warag gue. Nah, karena kalau orang Sunda itu gitu ya, dan orang Indonesia pada umumnya belum disebut makan kalau kita belum makan nasi gitu ya. Nah, itu adalah habits, sekali lagi kebiasaan. Dimana ketika kita asupan tubuh kita terbiasa dengan nasi, digantilah dengan kurma, apa yang terjadi? Tubuh kita lemas. Habits itu ya. Karena kebiasaannya makan nasi jadi kuat gitu ya. Padahal kuatnya itu tidak bertahan lama. Kalau karbo itu. Sedangkan yang dimakan adalah kurma, tubuh kita itu kuat, tapi itu kekuatannya itu adalah stabil, gitu ya. Jadi tidak seperti karbo, kekuatannya itu hanya di awal, kesananya lapar lagi, kesananya lemes lagi. Yang terjadi ketika kita konsumsi nasi apa? Ngantuk. Ya, dari perut naik ke mata. Akhirnya tarawehnya, akhirnya ibadahnya ya konsentrasi. Akhirnya tertiuplah angin dari kanan kiri depan belakang gitu ya ketika sholat gitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya kita konsumsinya kalau bisa begitu ya Kang Deja, jangan yang macam-macam dulu ketika buka puasa itu. Cukup dengan air mineral dan buah kurma. 3 biji. Dan itu sebetulnya mah 3 biji itu 3 buah ya. Oh iya, 3 buah. Kalau 3 biji tadi ya. Udah kejebak lagi. 3 buah kurma. Itu sebetulnya mah mengadaptasi dari innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu mencintai yang ganjil. Boleh 1, boleh 3 karena sunnahnya ketika mengkonsumsi kurma ini itu hitungan ganjil. 21 kalau saya mau. Nah, itu berlebihan. Kenyang. Udah itu lebih ke berlebihan gitu ya. Dan ada kena dalil lagi kalau begitu ya. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin gitu ya. Jadi yang sedang-sedang saja. Yang siga lagu dangdut. Begitu Gus Wildan, Mas Deja ya. Nah, ini untuk menyikapi tadi ya. Ya. Kan ada kebiasaan orang tuh, ada yang makan nasi dulu baru saat maghrib. Apalagi kan kalau misalkan momentumnya bukber gitu kan. Kadang kan ya itu sholat itu kan. Iya, betul. Lebih penting mana nih? Buka atau sholat gitu kan? Itu. Jadi kalau ada pertanyaan begitu sebetulnya mah tidak bisa disandingkan ya. Tidak bisa disandingkan. Tidak bisa disandingkan antara ibadah yang wajib begitu ya dengan sholat itu. Makan juga sebetulnya berbuka puasa itu kan ibadah kan harus juga. Harus disegerakan. Betul ya. Dan tidak bisa dibandingkan. Lebih utama mana nih? Sholat dulu atau makan dulu. Akhirnya timbullah kaidah baru yang dibuat-buat. Lebih baik makan ingat sholat katanya gitu ya. Daripada sholat ingat makan gitu ya. Setuju. Langsung setuju, baik. Ya itu kaidah-kaidah yang kurang tepat. Jadi berbukalah dengan sewajarnya. Jangan berlebihan. Kadang kita ini kan kalap mata gitu ya. Kayak anak-anak yang baru latihan puasa. Ketika ngabuburit, semua pengen dibeli gitu. Ada ini kolak dibeli, ada gorengan dibeli, ada ayam dibeli, segala macam dibeli. Pas udah dihidangkan, azan maghrib berkumandang, ketika dikonsumsi paling 1-2 kenyang akhirnya, gitu kan ya. Kalau kita sudah kekenyangan, ibadahnya tidak khusyuk, ibadahnya sekenanya, begitu ya. Akhirnya tidak optimal. Sayang, padahal bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana Allah melipat gandakan pahala di sana. Jadi sayang sekali kalau sholat maghribnya terburu-buru akhirnya, pabelit jeung ngantuk, gitu ya. Kemudian tidak optimal akhirnya, gitu ya. Akhirnya udah nggak apa-apa, nggak jamaah juga, yang penting sholat sendirian, gitu. Yang penting sholatnya dilaksanakan, kan nggak begitu gitu ya. Justru ketika Ramadan tiba, ibadah kita lebih dioptimalkan, sholatnya nih bagi teman-teman yang biasa sholat sendirian nih gitu ya, optimalkan berjamaah. Apalagi yang laki-laki nih ya, yang laki-laki optimalkan berjamaah, karena sesungguhnya sholat berjamaah itu
pahalanya lebih utama daripada sholat sendiri. Berapa derajat? 27 derajat. Begitu. Jadi untuk berjamaah itu kan minimal 2 orang ya. Ya. Ada imam dan 1 ada makmum, betul. Cukup kan? Iya. Gitu. Nah ini untuk menyikapi juga ya tradisi ini tadi ya, betul Ustaz. Berbondong-bondong orang dari jam 4 sore itu kan kalau dalam istilah itu ada wartakjil katanya. Wartakjil. Perang. Oh ya wartakjil. Oh betul. Itu udah lintas agama Ustaz. Iya betul. Ya setahun kemarin kayaknya viral ya. Jadi bahkan yang muslimnya udah nggak kebagian. Gitu ya. Diborong semua sama sama saudara kita non muslim ya, insyaallah. Ya, itu kan tradisi yang luar biasa kan. Ya. Kalau dilihat dari sudut pandang ya positif ya. Bagaimana orang yang non muslim pun tertarik ya dengan adanya hal itu. Karena memang ini UMKM juga terangkat. Ya, Masya Allah luar biasa. Kadang ya ada juga kita melihat fenomena dia tuh lagi ngebuburit, tapi sambil sebat loh. Betul. Ada Ustaz. Ketika ditanya puasa enggak, puasa. Kayaknya mirip juga sih. Yang ini kayaknya badannya mirip. Hoodie-nya jaketnya mirip gitu. Mirip. Orangnya beda. Beda ya. Minjem kayaknya. Coba dibela gitu. Disogok berapa Tad? Enggak ya. Ya baik, itu kan jadi apa ya, Masya Allah. Padahal ya puasa itu kan wajib ya. Iya, betul. Dan memang salah satu masuk rukun Islam, betul. Ya. Nah itu yang sangat disayangkan kadang memang untuk mencapai derajat yang sempurna itu kan memang harus perlu dilatih. Baik. Jadi memang bagusnya ulama di Indonesia ini menyikapi keanekaragaman budaya di Indonesia ini, bahkan saking banyaknya keanekaragaman budaya ini ketika puasa. Jadi ulama di kita ini mengklasifikasikan beberapa kategori puasa. Gitu ya. Katanya ada puasa seperti puasanya ular. Yang berubah menjadi kupu-kupu. Gitu ya, kepompong itu kepompong gitu ya, ulat, kepompong, kupu-kupu. Bayangkan ulat yang tadinya badannya kecil, mau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu lambat. Gitu ya. Tapi dia merubah dirinya dengan cara apa? Puasa selama 40 hari. Berubahlah. Itu ya. Iya, di kepompong itu selama 40 hari tidak makan, tidak minum, begitu ya. Dia hanya menyerap dari lingkungan kepompongnya saja. Tapi ketika dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah, begitu ya. Terbang dari satu tempat ke tempat yang lain yang dia kehendaki dengan mudahnya dan cepatnya, begitu ya. Nah, ada juga yang puasanya itu seperti puasanya orang-orang yang hanya sekedar menutupi di ininya saja, di luarnya saja gitu ya. Ular itu bukan? Iya, puasanya ular, betul sekali. Ular orai. Iya. Orai. Jadi ular itu mengelabui teman-teman hewan yang lainnya dengan cara apa? Berkamuflase, dia merubah bentuk tubuh, bukan bentuk tubuhnya, sisiknya, kulitnya dia lepas. Dia tetap jadi ular gitu ya. Jadi dia hanya puasanya itu seperti puasa ular, tidak ada bedanya antara bentuk awal dengan bentuk sesudahnya. Beda dengan kupu-kupu, berubah dari ulat menjadi kupu-kupu begitu ya. Nah, kita ini kadang Kang Deja ya, Gus Wildan, itu puasa itu tidak ada bedanya antara puasa yang tahun lalu dengan puasa yang sekarang, begitu ya. Kayak yang hanya sekedar gugur kewajiban, gitu ya tadi ya. Puasa ini adalah rukun Islam, kita kan umat Islam, udahlah yang penting dilaksanakan, yang penting gugur kewajiban, gitu ya. Sehingga apa, dari puasa satu ke puasa yang lainnya tidak ada bedanya, itu sangat rugi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, keponakannya Rasulullah, pernah menyampaikan bahwa ada 3, barang siapa yang hari ini sama dengan hari sebelumnya,
itu adalah orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, dia adalah orang yang celaka. Tapi ada yang ketiga nih, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, itu adalah orang yang beruntung. Jadi dari puasa satu ke puasa yang lainnya harusnya ada perubahan. Perubahan sikap, begitu ya, perubahan mental, perubahan cara pandang, begitu. Oh iya, perubahan bagaimana nih puasanya agar lebih optimal, begitu. Kayak tadi ya, sambil ngabuburit, sambil merokok kan udah batal ya puasanya gitu ya. Kemudian war takjil gitu ya. Apa sih bedanya puasanya teman-teman yang non muslim? Adalah puasa. Makanya di agama kita ini namanya saum, siam. Beda dengan puasa. Puasa itu bisa dilakukan oleh semua umat gitu ya. Puasa. Sedangkan saum atau siam itu hanya milik umat Islam saja gitu ya. Makanya dalilnya jelas Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu siam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi umat-umat yang sebelum kita juga ternyata diwajibkan puasa. Ya, la'allakum tattaqun. Jadi endingnya, ujungnya ya, apa sih yang didapatkan dengan puasa ini? Adalah menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang puasa tidak merubah dirinya sehingga menjadi lebih takwa kepada Allah, sangat disayangkan. Begitu Gus Wildan. Berarti kita itu harus lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Betul. Artinya harus langkung saya gitu. Wah. Lebih baik ya. Kalau disundakan langkung saya. Langkung saya. Nah ini kalau lagi puasa kan? Ya. Kalau lagi puasa nih ngomongin jurang kayak gitu nih. Iya. Itu batal nggak puasanya kan? Baik, terima kasih Gus Wildan, Kang Dejanya. Saya ini kadang mendengar kalimat-kalimat itu pas yel-yel aja. Iya. Majalengka, langkung saya. Langkung saya begitu ya. Jadi Kang Deja, Gus Wildan, Rasulullah SAW bersabda bahwa kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa itu laisal ju wal atos. Yang dia dapatkan hanya apa? Lapar dan haus. Apa yang dia lakukan selama puasa? Ngomongin orang tetap gitu ya. Kemudian apa? Ngadu domba orang lain tetap. Ya gibah, namimah gitu ya. Kritik pemerintah. Waduh. Kritik itu boleh saja sebetulnya. Boleh ya? Asal kritik yang membangun, kritik yang betul-betul menghadirkan dengan nuansa-nuansa yang elegan, gitu. Nuansa-nuansa yang mengingatkan. Karena kan kata Allah Subhanahu Wa Taala juga disabdakan oleh Rasulullah, begitu ya, bil mau'idotil hasanah, dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik. Ini lagi rame sih memang ya. Salah satunya sahabat kita nih Bang Panji ya di Mensria ya. Itu sangat ini. Dan diturunkan mungkin sama Kang Deja. Host. Enggak, bukan ya. Kang Deja tuh host yang sebelah tuh. Oh, beda orang. Beda orang itu kayaknya. Beda. Masya Allah. Cuman saya kenal gitu sama hostnya. Kenal baik ya. Kenal baik. Saking kenalnya ini ya sangat menjiwai. Sangat menjiwai. Ada nge-WA. Oh iya. Katanya baju Pak Ustadz ini mirip warna taman-taman di Majalengka. Iya. Majalengka ini ada yang terbaru ya? Atau terbiru ya? Terbiru. Menuju Majalengka lebih MBG. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Bulan puasa. Iya. Tapi kata Kang Deja kan ini udah buka puasa katanya. Udah buka. Ya. Kadang kan gitu ya. Saya khawatir Kang Wildan dengan Kang Deja ya. Justru saya khawatirnya itu kita hanya dapat pahala lapar sama haus aja nih ya. Makin kesini digiring terus nih ya. Arah sana gitu ya. Betul ya. Jadi insya Allah boleh kita menyampaikan tentu dengan bahasa dan cara yang baik sesuai dengan apa yang Rasulullah gariskan. Insya Allah itu sangat bagus malah ya.
lebih bagus gitu ya. Lebih bagus. Lebih baik insyaallah gitu ya. Kalau baju saya kayaknya saya nggak memang mengkhususkan warna tersendiri. Oh gitu. Enggak. Tapi terlalu muda warnanya, harus agak lebih tua dikit hijau. Iya, akhirnya jadi Persib dia nanti. Nah, Tapi kalau dari sudut pandang saya ini kayaknya karena sering lewat Brebes ya. Kayak Telur Asin. Iya betul ya pemirsa Ngawening Rasa kan istri saya orang Pemalang. Gitu ya. Jadi sering lewat Brebes sana ya. Mungkin ini terinspirasi dari sana bisa Ya, jadi. betul, bisa Telur jadi. Asin gitu ya. Ya. Nah ini Ustaz, karena memang ini hari pertama puasa ya. Ya. Tadi kan banyak orang yang balas dendam gitu kan. Karena dari pagi dipaksa untuk bermusuhan dengan lambung, ya, memaksakan lambung untuk tidak mendapatkan nutrisi, gitu kan. Makanya ini di momentum ini kan kadang kita juga ada pernah dengar saya tuh sumu tasihu itu ya. Iya. Karena Berpuasa memang kau. jaminannya sehat kan. Betul. Ya, namun antisipasinya Zat, kadang untuk orang-orang yang mungkin lambungnya bermasalah gitu kan. Itu gimana Zat? Baik. Jadi yang disebut dengan berpuasalah engkau maka engkau akan sehat begitu ya. Jadi sebetulnya tidak ujug-ujug ya. Tidak ujug. Do you know ujug-ujug ya? Yes. Ujug-ujug Sekonyong-konyong. tuh, wah, tiba-tiba begitu ya. Jadi kesehatan itu adalah investasi kita. Jadi bagaimana kita mendapatkan nikmat sehat itu tentu tidak tiba-tiba kita jadi sehat. Sedangkan pola makan kita sembarangan, pola tidur kita sembarangan, pola kehidupan kita olahraga tidak pernah dilakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini itu menciptakan kita dari seluruh tubuh kita ini ada 3 garis besarnya itu. Satu yang pertama adalah jasad kita. Jasad kita ini atau jasadiah ini adalah pemberian Allah yang harus kita rawat, kita jaga. Perlu makan tentunya ya. Perlu makan 4 sehat, 5 sempurna, gizi seimbang begitu ya. Namun, oh iya, ada MBG ya. Ini program yang sangat bagus. Itu nanti dibahas di grup sebelah. Di grup sebelah. Grup sebelahnya lagi puasa. Oh lagi puasa ya, kan bisa malam ya dibahas. Berarti MBG dibagikannya malam. Ya. Saya dengar sih di salah satu tagline-nya bulan puasa katanya MBG tetap dilaksanakan. Kita ada apa gitu ya? Saya juga kurang paham. Gitu ya. Mau ikut mulai kegiring lagi. Aduh, tahan. Udah saya sapuin, ternyata ada angin berdebu lagi. Tarikannya begitu kuat. Begitu kuat, subhanallah ya. Tahan dikit lagi. Dikit lagi ya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kita itu adalah akal atau akli ya. Kira-kira akal ini butuh makanan enggak? Butuh juga. Betul juga. Tapi beda makanannya, bukan roti, bukan nasi, bukan seperti jasad yang makanannya adalah makanan seperti tadi yang disebutkan. Akliyah kita butuh makanan berupa ilmu pengetahuan, ya, berupa bagaimana wawasan, gitu, wawasan kebangsaan, wawasan keislaman, sehingga hidup kita ini tidak serampangan, gitu ya, sesuai dengan apa yang Allah pedomankan dalam Al-Quran dan juga melalui sosok pribadi yang sangat mulia yakni Rasulullah SAW. Ya, jadi tetap harus panduannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah begitu ya. Kemudian yang ketiga di antara yang Allah ciptakan tadi selain jasadiah dan akliyah adalah batiniyah kita, kolbiyah kita, hati kita. Gitu juga perlu makanan dan makanannya hati adalah tausiyah, motivasi, begitu ya. Bagaimana batin kita, jasad kita, akliyah kita harus seimbang sehingga nanti di bulan Ramadan ini kita mendapatkan adalah wujud manusia yang paripurna, kata Al-Quran dengan nama la'allakum tattaqun. Gitu. Gelarnya adalah takwa, ya manusia yang paripurna. Begitu. Jadi optimalisasi bagaimana Ramadan ini kita optimalkan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu, Kang.
Ya alhamdulillah Ustaz ya, ini semakin menambah kembali ya. Bagaimana pemahaman kita, karena memang pelajarannya banyak sekali ya, yang mungkin kita harus latih ya sedini mungkin, karena tiap tahun kan memang puasa ini ya seperti ini gitu. Tapi kadang nuansanya berbeda gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam momentum Ramadan tahun ini bisa terus belajar. Setidaknya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di tahun kemarin, di Ramadan tahun kemarin, atau kesalahan-kesalahan yang mungkin masih belum memperhatikan bagaimana puasa dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya ya, untuk mencapai puasa yang terbaik itu seperti apa Ustaz. Makanya insya Allah kita lanjutkan di season selanjutnya. Insya Allah pembahasannya sangat menarik dan mungkin insya Allah bisa semakin mencerahkan pikiran kita, dan mudah-mudahan tentunya apa yang kita dapat dari sajian ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Terima kasih. Kembali lagi bersama kita di season selanjutnya dalam program Ngawening Rasa bersama Jaga Walungan Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.